Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga adik-adik sekalian masih dalam kondisi sehat walafiat, tanpa ada satu masalah sedikit pun ya. Oke, dalam hukum dagang ini, untuk pertemuan kedua, saya masuk ke dalam materi. Hukum dagang itu banyak sekali sebutannya sekarang ini. Tapi saya tetap berharap bahwa Anda tidak bisa lepas dari konsep dasar, yaitu hukum dagang. Karena konsep ini adalah konsep hukum. Ada hukum dagang, ada hukum ekonomi, ada hukum dan ekonomi, ada ekonomi dan pembangunan, ada hukum ekonomi dan teknologi, ada hukum bisnis. Nah, ini berkaitan erat dengan evolusi hukum dagang yang menuju hukum ekonomi. Jadi hukum dagang ini berkembang pesat. Namun, KUH dagang sendiri itu juga masih berlaku, masih relevan. Namun ada juga yang tidak relevan di dalamnya. Karena kondisi ekonomi yang semakin kompleks. Jadi ada seperti pencatatan dan lain sebagainya. Kemudian berapa tahun pencatatan, ketentuan pidananya, bagaimana cara membuka catatan itu di dalam persidangan, itu KUH dagang masih relevan. Nah, sedangkan di lain pihak, kita menuju ekonomi internasional, ekonomi regional. Ekonomi internasional itu apa? Yang berkaitan erat dengan antar negara, semua negara di dunia ini. Maka kita mengenal dengan WTO, World Trade Organization. Selain itu ada yang regional, contohnya Asia-Cina Free Trade Area, Asia-Cina dan Australia Free Trade Area. Kita kenal seperti itu. Ada juga yang bilateral, Indonesia-Malaysia, Indonesia-Singapura, Indonesia bla 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 bla. Maka hukum dagang ini sangat menarik. Jika Anda melihat bahwa kita masih memiliki banyak sekali PR yang belum terakomodasi dalam hukum internasional seperti WTO, maka ini adalah menjadi tugas bersama saya, tugas Anda ke depan untuk memperbaiki hukum Indonesia. Selanjutnya adalah hubungan antara hukum perdata dengan hukum dagang. Apa hubungannya antara hukum dagang dan hukum perdata? Di dalam KUH dagang itu menyebutkan begini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebelum seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, maka berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. Jadi antara KUH Perdata dan KUH Dagang itu saling melengkapi. Anda kalau lihat di dalam KUH Perdata, maka yang diatur di dalamnya adalah jual beli, sewa menyewa, kemudian sewa beli dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya hukum dagang juga. Nah, tetapi apa yang diatur di dalam KUH dagang itu berbeda dengan KUH Perdata. Apabila ada yang mengatur sama, maka berlakulah asas pertama adalah lex specialis derogat lex generalis. Adik-adik sekalian, nanti ini harus paham betul loh ya untuk masalah azas. Kenapa? Karena azas itu sangat penting. Anda akan menjadi lawyer, Anda akan jadi dosen. Kita pasti akan mengenal sistem hukum. Kalau kemudian orang lain mengatakan bahwa hukum kita tidak lengkap, kalau orang hukum jangan mengatakan itu. Kenapa? Hukum itu lengkap. Kadang undang-undang A mengatur pokok-pokok di dalam undang-undang A. Kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam PP. Kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Perpres
Perpres dan lain sebagainya sampai ke Perda misalnya. Nah, ini adalah sistem hukum. Untuk menyangkutkan atau untuk menghubungkan antara satu dengan lain, itu ada yang namanya azas. Nah, orang hukum harus tahu ini. Maka yang dibaca itu tidak hanya satu undang-undang kemudian keseluruhan akan menjadi lengkap. Tidak ada yang sempurna. Ya kan? Sama kayak badan kita nih. Model gaya tahun 90-an dengan model gaya tahun 2020. Rambutnya nggak seperti ini, nggak seperti Anda. Bajunya juga tidak seperti ini. Baju dulu hanya pakai baju apa namanya, model-model yang komprang misalnya. Nah, sekarang sudah model-model jangkis, slim fit, dan lain sebagainya. Nah, itulah. Maka dari itu, azas ini yang menyempurnakan. Azas pertama adalah lex specialis derogat lex generalis. Apa maknanya? Yaitu peraturan yang khusus, lex specialis khusus. Khusus ini di siapa? Ya hukum dagang. Daripada yang umum itu apa? Hukum perdata. Maka peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, lex generalis. Contohnya begini, pasal 1624 KUH Perdata mengatakan, perseroan perdata mulai berjalan ya, mulai bisa dilaksanakan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan waktu lain pada persetujuan tersebut. Jadi orang-orang ini kumpul, setelah kumpul disepakati mulai berjalan, diadakan perkumpulan tersebut, mereka mulai berjalan. Jadi ketemu A, B, C, ketemu, bikin suatu perseroan. Ketika itu sudah sepakat, maka mereka melakukan kegiatan itu. Sudah dapat dilakukan. Tetapi dalam pasal 51 KUH Dagang, bunyinya begini. Perseroan ini tidak akan dapat mulai berjalan sebelum paling sedikit 10% dari modal bersama disetorkan. Sebelum berjalan paling sedikit 10% dari modal bersama disetorkan. Kalau ketemu antara pasal 1624 KUH Perdata dan pasal 51 KUH Dagang, mana yang dipakai? Yang harus dipakai adalah pasal 51 KUH Dagang. Nah, kemudian lahir lagi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Maka pasal 13 ayat 1, perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Jadi di sini ada beberapa hal yang menjadi penyebab mulainya berjalan suatu perseroan. Yang pertama, bisa dilakukan ketika sebelum perseroan itu didirikan. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, tapi syarat yang harus dipenuhi di dalam RUPS pertama, ini harus disetujui sebagai tindakan dari perseroan tersebut. Nah, kalau tidak disetujui, maka kapan dilakukan pertama kali yang sah suatu perseroan tersebut sebagai perbuatan perseroan? Ya, ketika telah menjadi badan hukum. Nah, ini dia yang menjadi badan hukum dan melaksanakan RUPS pertama kali. Nah, begitu ya. Nah, dengan adanya lex specialis derogat lex generalis ini, apabila ada gugatan yang
yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang, kapan dimulainya perseroan, Anda bisa lihat nih. Berarti sekarang Anda harus menggunakan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas apabila seseorang itu ditanya atau peristiwa hukumnya berkaitan dengan kapan dimulainya seseorang itu dapat dikatakan sebagai permulaan perbuatan perseroan. Sampai di sini, jika ada bertanya, maka silahkan kirimkan WA ke saya. Baik, saya lanjutkan. Apabila ketentuan mengenai sesuatu hal yang khusus tidak dijumpai dalam peraturan khusus, maka kembali pada peraturan umum. Ini dia. Jika di dalam KUH Dagang tidak ada, maka kembali ke dalam KUH Berdata. Contohnya begini, KUH Dagang tidak mengatur tentang boleh dan tidaknya suatu persekutuan firma yang diadakan untuk keuntungan salah satu sekutunya saja. Nah, ada persekutuan firma nih. Kemudian, ya apa kalau nanti keuntungan pertama diberikan kepada si A saja. Di dalam KUH Dagang tidak mengaturnya. Tetapi di dalam KUH Perdata, pasal 1636, menyatakan bahwa perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta yang lain adalah batal. Walaupun itu disepakati. Bagaimana kalau yang tidak sepakati? Contoh, saya melakukan perikatan atau saya melakukan deal dengan orang lain atas nama firma tersebut. Dan keuntungannya saya ambil sendiri, tidak saya berikan kepada firma saya. Maka ini juga batal. Jadi tidak boleh mengadakan persekutuan firma yang tujuannya hanya menguntungkan salah satu sekutu saja. Oke. Boleh nggak ini dihilangkan? Lebih baik tidak. Ya. Selanjutnya, asas hukum yang kedua adalah lex posterior derogat lege priori. Bahwa peraturan yang terbaru, lex posterior, mengesampingkan peraturan yang lama. Adik-adik sekalian mohon tidak menghilangkan ilmu. Jadi ilmu ini adalah ilmu perundang-undangan yang adanya ada di tata negara. Nah, tapi Anda sebagai yuris, Anda sebagai pengacara tidak boleh melepaskan ini. Setiap peraturan perundang-undangan pada bab akhir biasanya ada yang namanya ketentuan penutup. Seperti ini. Disebutkan, contohnya nih, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95, artinya Undang-Undang tentang perseroan terbatas sebelum undang-undang ini berlaku, maka dinyatakan batal atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi kalau Anda menggunakan sengketa dengan dasar 1 tahun 95 tentang perseroan terbatas untuk saat ini, maka Anda jelas kalah. Jelas keliru dasar hukumnya. Kenapa? Karena ini sudah dinyatakan tidak berlaku. Tapi di atasnya bunyi begini pasal 159. Peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana ini bukan undang-undang. Dia bisa PP, bisa berupa perpres, bisa berupa permendak, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, nanti kalau nggak paham diulangi lagi rekamannya, biar enak. Sehingga yang tidak bertentangan dengan peraturan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang. Oke, paham ya? Ini sedikit ilmu perundang-undangannya, jadi harus
harus multidisiplin ilmu sebenarnya. Baik, saya lanjutkan. Kekhususan dalam hukum dagang dibandingkan dengan hukum perdata pada umumnya ditinjau dari ruang lingkup. Masih relevan sampai saat ini. Ya, kekhususan hukum dagang yang hanya untuk pedagang, yang bagian untuk pedagang saja, ini sudah tidak relevan dan tidak dapat dipertahankan. Ini dia. Bagian mana yang tidak relevan? Bagian mana yang tidak relevan itu pasal 2 sampai dengan pasal 5 KUH Dagang. Sehingga pasal 2 sampai dengan pasal 5 ini dihapuskan. Oke. Nah, pasal 2 sampai pasal 5 KUH Dagang dihapuskan. Saya masuk ke dalam pengertian perusahaan. Perusahaan itu pengertiannya sejak zaman Belanda itu Polak itu mengatakan bahwa perusahaan itu ada perhitungan rugi dan laba yang diperkirakan dan segala sesuatu yang dicatat dalam pembukuan. Ya, ada kata-kata perhitungan rugi dan laba. Ada juga ada pencatatan dalam pembukuan. Oke. Ini yang harus kita ingat. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan itu disebutkan bahwa setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Ini penting, berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Oke ya, disimpan ini ya. Yang garis bawah disimpan sebagai catatan Anda. Undang-Undang Nomor 8 tahun 97 tentang dokumen perusahaan menyatakan begini. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan tetap, ya. Saya ulangi lagi, secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. Oke. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menyatakan perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Jadi persekutuan modal itu kalau bahasa lain itu mengatakan begini. Kumpulan modal atau modal-modal yang dikumpulkan dari banyak orang yang didirikan berdasarkan perjanjian. Jadi mereka berjanji mengumpulkan modal untuk melakukan kegiatan usaha. Ayo bikin usaha yuk. Ayo usaha apa ini? Rental mobil. Aku nggak punya duit nih. Aku hanya punya 50 juta. Mobilnya berapa? Mobilnya 200 juta. Berarti butuh orang 4, no? 50. Ya wis, kita kumpul. Patungan lah. Ini yang disebut dengan persekutuan modal. Bersekutu di dalam modalnya. Kemudian mereka mengikatkan diri. Sepakat itu dilaksanakan terlebih dahulu dengan cara perjanjian. Kemudian mereka melakukan usaha. Dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham. Saham itu ya modal. Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang. Ya. Dari sini kita lanjutkan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa dari beberapa rumusan penting di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dapat dinamakan perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini. 1. Adanya kegiatan atau perbuatan yang terus-menerus. Dia mempunyai tujuan yang selalu menjadi kegiatannya sehari-hari.
Anda bisa bayangkan, yang gampangnya adalah jual mobil Toyota. Maka penjual mobil Toyota kemudian izin ke Toyota memasukkan barangnya ke Indonesia. Di Indonesia, Anda kenal nih, kalau di Jember Jalan Gajah Mada itu namanya Auto 2000 atau Lik Motor di Mojokerto atau di Surabaya atau macam-macam lah. Yang penting dia jualan mobil Toyota misalnya, atau memproduksi mobil Toyota. Nah, misalnya seperti itu. Maka kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus karena dia terdaftar sebagai orang menjual itu, orang memproduksi itu, orang yang melaksanakan itu. Nah, begitu. Perbuatannya terus-menerus, tidak putus. Ini perusahaan. Karena dia memiliki ciri-ciri yang spesifik seperti itu. Dia, jadi eh, apa namanya? Kalau orang itu bisa mati, tapi kalau perusahaan itu tidak bisa mati. Badan hukum atau perusahaan itu bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Berbadan hukum itu harta kekayaannya itu tidak bisa berhenti atau bangkrut, tapi kalau manusia itu bisa berhenti, bisa bangkrut. Ya. Jadi seolah-olah badan hukum itu samalah dengan manusia, begitu loh. Nah, yang kedua, dilakukan secara terang-terangan, disampaikan keluar. Kenapa harus disampaikan secara terang-terangan? Karena dia berhubungan dengan orang lain. Anda mengatakan nih, saya penjual mobil, saya dari perusahaan Auto 2000, ya kan? Kenapa ini harus dilakukan seperti ini? Identitas Anda jelas, lokasi Anda jelas, tempatnya Anda jelas. Kenapa harus melakukan itu? Karena Anda akan melakukan perikatan dengan orang lain. Melakukan perjanjian dengan orang lain. Sehingga identitas Anda harus jelas. Contohnya nih, saya sebagai ketua RW, saya tidak akan mengizinkan orang lain untuk mengadakan perkumpulan di wilayah saya tanpa izin saya. Kenapa? Biar saya tahu siapa yang mengadakan perkumpulan ini, dia menipu atau tidak, rumahnya di mana, perusahaannya apa. Nah, kalau kemudian kita tidak tahu nih, dia tidak jujur dalam melakukan itu, apa yang terjadi? Dibohongin kan? Nah, modelnya seperti itu. Yang ketiga, dilakukan dalam wilayah tertentu. Nah, ketiga ini kalau dulu kita bayangkan jual mobil seperti itu. Nah, dengan kondisi eBay sekarang ini, Tokopedia seperti ini, Blibli.com seperti ini, tidak bisa dengan satu wilayah tertentu. Berkembang cepat. Ya. Tapi yang perlu di garis bawahi di sini, kita tidak bisa menghilangkan dalam wilayah tertentu. Contohnya begini. Beberapa bulan September 2019, saya mewakili pemerintah untuk menghadapi beberapa keberatan dari pemerintah Jepang mengenai badan hukum. Jadi, kalau orang Jepang ingin membuat usaha di Indonesia, maka dia wajib membuat badan hukum Indonesia. Itu kan? Jadi membuat ciki atau wafer gitu ya. Maka dia wajib, nggak boleh produk itu dibuat di Jepang, kemudian diimpor ke Indonesia, kemudian langsung dijual ke Indonesia. Tidak boleh. Kenapa? Hubungannya apa? Kalau mereka boleh melakukan itu, kita bisa melakukan itu di negara mereka. Gitu. Tapi bagi negara kita, tidak bisa melakukan. Dan itu spesifik untuk hukum Indonesia. Kenapa? Satu, untuk membuka lapangan pekerjaan. Ya kan? Terus yang kedua,
untuk mengetahui konsumen, perlindungan konsumen Indonesia, bahwa apabila terjadi suatu kadaluarsa, barang yang dijual kadaluarsa, barang itu beracun dan lain sebagainya, jelas siapa yang akan digugat, di mana tempatnya, rumahnya di mana. Oleh karena itu Indonesia mempertahankan itu. Dan Menteri Indonesia, masalah lain juga, Menteri Keuangan Indonesia juga menekankan, jika Anda menjual dari Amazon.com dari Amerika Serikat sana ke Indonesia, maka negara saya juga berhak mengambil pajak dari transaksi penjualan yang disampaikan oleh pembeli dan penjual yang ada di sana. Kenapa? Karena dia tidak ada di lokasi Indonesia. Maka pajaknya bisa 2-3 kali lipat. Walaupun sekarang masih dalam polemik. Kenapa? Karena semua barang harus melalui Bea Cukai Indonesia. Jadi 3 hal tadi, 4 termasuk ini, menjadi penyebab Indonesia masih mempertahankan dilakukan dalam wilayah tertentu. Alasannya demikian. Ya, yang pertama tadi adalah untuk menambah lapangan pekerjaan, yang kedua bisa mempertahankan apabila ada sengketa dagang, dan yang ketiga sebagai perlindungan konsumen, dan yang keempat memberikan pajak penghasilan bagi negara. Yang keempat, ini poin keempat di sini, bertujuan untuk mencari laba. Jelas lah, nggak ada yang namanya usaha itu untuk akhirat saja. Pastilah untuk mencari laba atau mencari kerugian. Sudahlah, saya mencari rugi saja. Tidak ada ya begitu ya. Biar perusahaan saya rugi, enggak ada. Pasti mencari keuntungan. Yang kelima, ada pembukuan. Nah, ini yang penting. Pembukuan nanti berhubungan dengan hak dan tanggung jawab, entah itu konsumen, entah itu pegawai, entah itu direksi, komisaris, dan sebagainya. Yang keenam, melakukan perjanjian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu jika ada, maka itu dikatakan sebagai perusahaan. Oke, sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin akan menghabiskan sekitar 2 MB dari kuota Anda, tapi Anda bisa lari ke tempat WiFi gratis bersama ngopi 5.000 misalnya bersama teman, atau jika teman sudah mendownloadnya, Anda bisa berbagi dengan Bluetooth saja. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah Jumat depan. Dan jika ada pertanyaan, Anda bisa kirimkan lewat grup WA yang kita telah buat. Ya, Pak, kemarin itu ada pertanyaan mengenai absensi belum dijawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak perlu dijawab lah. Kenapa? Karena kemarin itu hang sisternya, jadi ya semua saya anggap masuk. Begitu loh ya. Kan otomatis kalau sister down, maka saya juga nggak bisa masuk, saya juga tidak mengajar gitu. Jadi segera kemudian saya putihkan semua menjadi masuk semua. Saya kira begitu adik-adik ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.